Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang cantik dan ganteng. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya di dunia maya. Ketemu lewat Zoom. Mudah-mudahan lancar ya Naya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian sehat semuanya ya. Ya, tetap semangat ya Naya, tetap semangat. Kalian harus semangat. Ya. Kalian sudah mengikuti MPLS hari keempat. Kalian ibu lihat cantik-cantik, ganteng-ganteng, rapi-rapi, dan sudah standby di depan laptop maupun HP kalian ya. Terima kasih banyak ayah bunda. Terima kasih yang sudah mempersiapkan anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan MPLS hari keempat. Ya, baiklah anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran atau kalian mendengarkan, melihat bahasan yang akan disampaikan nanti, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik mungkin kalian ada beberapa yang masih ingat ya kepada ibu. Baik, ibu perkenalkan dulu ya kepada kalian. Nama ibu Bu Yaya Sudia. Ibu mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN ya. Yang insya Allah untuk kelas 7, tapi di kelas 7-nya nggak semuanya ya. Kelas 7 EFG akan ibu kita ketemu di kelas EFG, 7 EFG, dan selebihnya ibu mengajar di kelas 9 itulah ya. Tetapi meskipun demikian kelas 7 tidak diajar dulu, tetap kalian ibu juga memperhatikan kalian, melihat kalian, dan kalian juga harus tahu ya, oh itu Bu Yaya gitu ya. Nah baik anak-anak, kita enjoy saja ya nih di materi yang terakhir di MPLS ini. Karena kemarin juga kita enjoy saja, ya, nyantai aja, tapi kalian juga serius, gitu ya, mendengarkan, melihat apa yang ibu omongkan dan ibu kalian nanti ya. Kalau misalnya nanti kalian mengerti dan sebagainya, kalian tinggal dada-dada atau dengan jempol ya, mengangkat jempol. Oke. Terima kasih semuanya. Duduknya yang nyaman. Sudah sarapan belum kalian? Belum sarapan? Belum. Kenapa? Kesiangan bangunnya. Ayah bunda mohon itu anaknya sarapan dulu ya ayah bunda itu. Biar siap, biar nggak lesu lebih gitu ya. Meskipun hanya di rumah saja, tetap kalian yang biasa sarapan pagi sarapan dulu. Tapi tentu saja ini bukan hanya sarapan ya. Sudah mandi apa belum? Karena biasanya kalian kalau di rumah itu nyantai. Di dalam sekolah ini, saya mendingan ntar aja mandinya. Kadang-kadang perutnya lapar langsung makan deh, langsung sarapan tanpa mandi terlebih dahulu. Ya, kita harus jaga kesehatan ya Naya. Jaga kesehatan itu dimulai dari kita mandi dulu, mandi yang bersih. Apalagi sekarang di sedang terjadi pandemi corona ya. Jadi kalian harus selalu bersih diri. Membersihkan badan, ya, itu wajib hukumnya. Ya. Kemudian cuci tangan. Kalian keluar megang apa dan sebagainya sering-sering cuci tangan, ya, pakai sabun. Ada aturannya, dapat 20 detik ya kalau cuci tangan. Kemudian kalau nggak pakai cuci tangan, pakai hand sanitizer. Nah, kayak dah gue yang maunya ya. Oke, hari ini
Ibu akan memaparkan materi strategi belajar ya nak, strategi belajar di SMP Negeri 227. Ya. Strategi belajar, kenapa harus ada strategi belajar? Nah, kita lihat latar belakangnya ya, karena sesuatu yang diinginkan oleh kalian, sesuatu yang diinginkan oleh kita, agar sesuatu itu terjadi, terwujud, ya, maka kita harus punya cara, punya strategi. Kita yang mudah-mudah saja, yang tidak sulit, cara atau strategi kita belajar, pada prinsipnya sama saja. Belajar itu pada prinsipnya sama saja. Ya, di rumah, di sekolah, gitu ya. Mungkin kalau di sekolah itu kan secara formalnya ya. Nah, tapi kalau di rumah kan mungkin ada bebas-bebasnya, nyantai. Mungkin duduknya bisa ngelonjor kalau di rumah, bisa bersila, bisa sambil makan kalau di rumahnya ya. Tapi kalau di sekolah kita secara formal ada aturan-aturannya. Apa boleh makan? Boleh anak makan minum, tapi pada waktunya. Waktunya kapan? Ya tentu saja istirahat. Ya, pada waktu istirahat. Nanti ada waktu-waktunya ditentukan di sekolah. Nah, boleh makan tadi waktu istirahat, ada kantin, atau kalian membawa bekal dari rumah. Ya. Kebetulan kita sekarang sedang pandemi, kalian di rumah saja, mohon kalian bersabar. Di rumah saja, tidak kemana-mana, karena menurut berita kok virusnya makin banyak, gitu ya. Kemudian pasien-pasiennya juga makin banyak. Nah, jangan sampai di antara pasien itu adalah kita, kalian semuanya, ya mohon kalian menjaga diri kalian masing-masing. Kemudian strategi belajar, tentu saja kita lihat belajar. Belajar itu apa nak? Usaha kita untuk merubah diri, itu belajar. Usaha kita untuk merubah diri ke arah yang lebih baik. Yang tadinya kalian tidak bisa menjadi bisa. Yang kalian tidak tahu menjadi tahu. Ya, itu belajar. Belajar itu di mana saja nak? Belajar itu dari kalian bangun tidur sampai tidur kembali, itu belajar, proses belajar. Jadi yang namanya belajar itu adalah proses yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, belajar. Bahkan untuk tidur pun kita ada belajar dulu sebelum tidur. Ya, jadi ingatkan, belajar adalah suatu proses. Proses untuk apa? Menuju ke arah kebaikan. Apa kebaikan itu? Tentu saja ada tujuan yang kita harapkan, ada keinginan yang kita harapkan. Ya, jadi semuanya belajar. Jangan mengartikan atau istilahnya kalian memiliki pandangan yang sempit bahwa belajar itu hanya di sekolah. Enggak kan? Tadi Ibu sudah katakan bahwa belajar di sekolah adalah belajar yang formal, gitu ya. Ada strukturnya, ada aturannya dan sebagainya. Tetapi ada belajar yang non formal. Tadi misalnya kalian di jalan melihat sesuatu. Nah, pengalaman yang kalian lihat di jalan itu adalah bisa dipelajari oleh kalian. Itu belajar. Kalian melihat teman-teman kalian, kemudian kalian pelajari sikap, perilaku, watak, atau bagaimana teman itu belajar. Kita pelajari dari teman kita. Nah, maka nanti kalian akan pintar. Nah, itulah proses belajar namanya. Nah, kemudian tadi mungkin kalian di rumah setelah pulang sekolah kalian punya kegiatan yang lain, belajar sepak bola, belajar misalnya menjahit, mungkin belajar IT, ya itu semuanya belajar, belajar memasak, semuanya belajar. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Kemudian kalian harus ingatkan juga, yang namanya belajar itu proses. Kemudian belajar itu tadi punya tujuan, maka tujuan yang diharapkan adalah tujuan yang baik, mana ya? Tujuan yang positif. Jadi jangan yang negatif, jangan yang jelek. Melakukan sesuatu, akhirnya merugikan orang lain. Berarti kan itu belajar dengan tujuan yang jelek. Gitu ya. Jadi belajar yang kita harapkan adalah belajar yang menuju ke arah kebaikan atau yang positif, sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh kalian ataupun dinikmati oleh orang banyak, orang lain, gitu ya. Nah, bermanfaat bagi orang lain. Nah, maka kalau suatu proses belajar itu sudah bermanfaat bagi orang lain, maka kalian dianggap sebagai anak yang sukses.
ya. Jadi nanti yang disebut dengan sukses, nanti gua akan tanyakan, sukses itu bukan berarti seseorang itu jadi direktur, jadi kepala apa, misalnya kaya dan enggak. Nah, tetapi orang yang sukses adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, itu namanya sukses, gitu ya. Nah, baik anak-anak, kita lihat tayangannya ya. Bagaimana strategi belajar? Oke, nah, ini strategi belajar, cara belajar yang efektif. Kita mulai seperti apa? Mohon disimak, diperhatikan. Tadi pada prinsipnya belajar itu sama. Kalian pernah di SD, sekarang kalian di SMP, pada prinsipnya sama. Cuma karena mungkin tempat, kemudian level kalian lebih tinggi, maka memerlukan ketekunan, kerajinan yang lebih dari SD. Sudah Pak? Oke, baiknya di tayangan itu ada slide ya, belajar yang efektif. Nah, yang seperti apa? Ini kalimatnya terlalu berat buat kalian ya. Nanti dibaca, pasti kalian akan paham kalau dibaca dulu ya. Mohon perhatikan. Nah, di situ belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna. Nah, berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu, kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, itu yang tadi sudah aku bilang tadi. Itu adalah pengertiannya, nak. Kalau kalian sudah menerapkan itu, berarti kalian akan menjadi sukses, anak yang sukses. Ya. Jadi sukses tadi, kita lihat kembali lagi proses dari kalian bangun tidur sampai tidur lagi adalah kalian proses belajar mandi. Dari kecil diajarkan mandi oleh orang tua, sebelumnya dimandikan. Kemudian belajar makan, sebelumnya kalian disuapin oleh orang tua kalian. Nah, itu adalah proses belajar. Sampai sekarang, misalnya makan, sudah disuapin lagi kan? Masih ada nggak yang disuapin sama mamanya, sama bundanya? Jangan-jangan ya, masih ya mama bundanya kalau masih nyuapin kalian. Sama bunda kan punya kerjaan yang lain, mau beres-beres, mau berenang, mungkin mau ke kantor, ya. Kalian harus sudah bisa sendiri, makan sendiri, bebenah sendiri, untuk tampilan sendiri saja dulu ya. Oke. Kemudian proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman. Kalian pahami dulu, mengerti tidak? Saya melakukan sesuatu, kalian melakukan sesuatu, itu harus mengerti. Untuk apa saya ini melakukan ini? Untuk apa saya datang ke sekolah? Kalau datang ke sekolah itu untuk belajar, tentu saja harus benar-benar gitu. Mungkin tadi ya. Jadi tujuan dari belajar tadi adalah untuk mencapai sukses, hasil yang diinginkan yang positif. Baik, sekarang si pelajarnya yang baik dan benar itu seperti apa? Nah, coba perhatikan. Bagaimana ya biar saya berhasil, biar saya sukses? Ya. Yang pertama adalah niat yang benar. Niatin dulu, nak. Kalau mau ke sekolah itu, mau belajar itu, niatin. Ya, saya mau belajar, saya mau baca buku, saya mau apa? Nah, dimudahkan. Berikan ya Allah, ya Tuhanku, kemudahan, kelancaran. Ya, itu niat. Niatnya yang benar dulu, jangan niatnya yang salah. Ya, oke, berikutnya. Kemudian, hati yang bersih. Nah, hatinya jangan galau.
hatinya jangan mudah, hatinya jangan memikirkan macam-macam, ya. Bahwa kita fokuskan bahwa saya akan melaksanakan belajar, saya mau membaca tadi ya contohnya. Saya membaca, mau belajar nih, mau mengerjakan tugas nih. Nah maka biasanya kan sudah tadi, kemudian hatinya yang bersih, nggak ada pikiran macam-macam. Kita fokuskan hati kita, pikiran kita kepada apa yang akan kita kerjakan pada hari itu, pada waktu itu ya. Nah, berikutnya, rela berkorban. Oh harus rela berkorban ya? Nah, iyalah, yang namanya belajar itu meluangkan waktu, itu sudah rela berkorban. Kemudian, apalagi meluangkan tenaga, pakai tenaga, emang belajar nggak pakai tenaga? Itu korban tenaga namanya. Korban apa lagi? Korban pikiran. Karena harus berpikir. Yang namanya belajar itu, mencari sesuatu itu harus berpikir, tidak ada. Membaca aja harus pakai berpikir. Nah, berarti harus rela berkorban. Jadi rela berkorban itu bukan hanya jangan pendek ya, jangan sampai pikirannya ya. Oh rela berkorban berarti saya harus nyumbang pakai uang. Oh saya harus mengeluarkan uang dana. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh kalian, terutama nanti untuk belajar ini, maka rela berkorban itu apa? Satu, meluangkan waktu. Yang tadinya kalian main game, berhenti dulu main gamenya. Ya. Yang WA chatting-chattingan dengan temannya, nah berhenti dulu. Karena itu adalah berkorban, mengorbankan waktu, meluangkan waktu harusnya. Kemudian berpikir, tentu saja difokuskan tadi pikirannya untuk membaca. Kemudian tenaga, otomatis tenaganya juga akan terkuras. Pikiran, tenaga, dan waktu itu akan terkuras. Maka disebut, itulah rela berkorban dari belajar. Kemudian tambah lagi apa? Mungkin bisa jadi tadi sarananya, berarti sarananya itu mungkin harus beli bukunya, beli alatnya. Nah itu berarti rela berkorban uangnya, biayanya, dananya, ya. Nah, jadi itu yang harus ada berkorban. Jadi intinya rela berkorban yang paling utama adalah meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk belajar, untuk melakukan sesuatu yang tadi sudah diniatkan. Niatnya saya mau ulangan, mungkin besok mau ada ujian, besok ulangan, mau ketemu gurunya dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat adalah tujuan dan target. Apa yang kita rencanakan tadi, kemudian dengan pengorbanan tadi, tentu saja harus tahu tujuan dan targetnya. Makanya kalian nanti di SMP 227 ya, pasang target. Niatnya sudah bagus. Oh saya mau belajar, berarti datang ke sekolah itu kalian belajar. Ya, ngobrol boleh ya. Ada kesempatan ngobrol, tetapi pada waktunya kapan saya harus ngobrol? Di sekolah kan nanti setiap jam pelajaran ada gurunya. Nah, kalau gurunya sudah masuk, nah kalian harus siap. Jangan ngobrol lagi. Nah berarti target kalian harus bisa. Oh target hari ini saya harus menyelesaikan tugas apa? Oh saya target hari ini ulangan, maka target saya nilainya harus apa? Nah, semuanya dengan proses belajar. Nah, jadi biasakan dari rumah sudah punya target bahwa datang ke sekolah itu mau melaksanakan apa. Nah, kemudian jangan lupa kita dari awal sampai akhir terus kita berdoa. Namanya harus berdoa. Ingatkan, kita tidak boleh sombong bahwa manusia memang pintar, manusia memang sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Tapi kesempurnaan yang paling mutlak, paling hakiki, paling utama adalah punya Allah, punya Tuhan. Nah maka kita minta sama Allah, sama Tuhan dengan berdoa agar semua yang kita niatkan, kita lakukan punya tujuan atau target. Insya Allah bisa berhasil, gitu ya. Jangan lupa berdoa. Kenapa? Karena kita tadi makhluk yang lemah. Kita harus meminta kepada Allah bahwa kita adalah makhluknya, sedangkan Allah adalah makhluk sang pencipta kita memohonkan. Dengan apa nak berdoa? Di awal dari rumah sudah berdoa, di sekolah juga berdoa, setiap saat kalian berdoa. Silakan kalian berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa itu tidak harus bareng-bareng. Kemudian kalian di sekolah saja misalnya masuk ruangan berdoa dulu, minimal ya. Nah,
minimal kita yang muslim ini juga tidak tahu doa-doanya, nggak hafal. Kan ada yang kalian mungkin ada hafal doa masuk ruangan, doa masuk kamar mandi, toilet dan sebagainya. Kalian pasti hafal ya. Tapi karena dia yang nggak hafal, lupa, nah udahlah dengan Bismillah aja ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah baik. Kemudian tekad yang kuat. Jadi semua yang sudah direncanakan oleh kalian itu tekadnya kuat. Jadi jangan nanti ada dari teman-teman ada kadang-kadang kan sama temannya kan sekali kelas, lalu baca mulu mau jadi apa sih? Kan gitu ya, sekali ya. Ada lu belajar gitu-gitu doang. Nah, kalian harus punya tadi karena tujuan dan targetnya sudah ada, maka tekad di dalam hati, pikiran kalian harus kuat. Ya, biarin lah. Saya meledek. Nah, maka kaliannya harus kuat diri. Diledek temannya cuekin aja, ya. Kemudian disandai temannya dengerin aja. Yang penting kalian tadi, saya yang ke sekolah mau belajar, saya mau ke sekolah mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru di sekolah. Saya ke sekolah mau bekerja sama untuk belajar dengan teman-teman, kooperatif, kolaborasi dengan teman-teman, kerjasama, menjadi anggota kelompok, diskusi dan sebagainya ya. Nah, itu. Kemudian tadi ya telinga yang lebar. Tadi kan pasti omong tuh banyak ya. Dari kiri kanan. Kalau kamu, kalau sok lu, itu omongan-omongan itu, omongan-omongan yang bisa menjatuhkan kita. Nah, karena kita adalah pendengar yang baik, dengerin aja orang ngomong begitu, ya. Kita tidak usah dengan teman itu nggak usah membalas dengan yang kasar ya. Tidak boleh. Kalian adalah anak baik ya, anak baik, anak pintar, anak cerdas. Kalau ada omongan-omongan yang tidak enak untuk kalian, bukan untuk dibalas dengan tidak enak kalian ya. Kalau misalnya ada teman kalian ngomongnya ngenyek gitu ya istilahnya ya, kalian mungkin tersinggung, nggak usah kalian terlalu emosian. Kalian mungkin lihatin aja temannya, pandangi temannya. Paling kita bicara aja, nggak usah dibalas dengan kasar lagi ya. Lu apa sih lu? Gitu ya. Nyantai aja, ya. Apalagi tidak boleh dengan kekerasan, dengan fisik, ya. Hati-hati jaga emosi kalian. Oke? Nah, berikutnya apa nih? Serius dan tekun. Sesuatu itu harus ditekuni nak. Mohon maaf nak, kita dilahirkan dalam keadaan tidak bisa, tidak mampu. Tetapi karena orang tua kita serius, tekun mengajari kita, maka kita bisa makan. Tadinya kan disuapin, akhirnya bisa sendiri. Tadinya tidak bisa bicara, karena orang tuanya ngajarin kita bicara. Alhamdulillah kita bisa bicara. Yang tadinya kita tidak bisa berjalan, dipapah oleh orang tua kita. Itu adalah ketekunan dari orang tua. Nah, bagaimana dengan kita, nak? Nah, kalian udah pintar, nak. Bawaannya kalian udah cerdas, udah pintar. Maka kalian tadi sesuatu akan berhasil, sukses, maka dengan keseriusan, dengan ketekunan. Ya, tekun tadi. Telinganya yang lebar, artinya apa tadi Bapak Ibu? Udah dengerin aja omongan orang, tetapi kita fokus, tekun, serius kepada apa yang akan kita lakukan, gitu ya. Belajar yang tekun, artinya apa? Belajarnya jangan sekali nak, mohon maaf nak, kemampuan kita itu berbeda-beda. Ada yang belajar itu baca buku ya nak ya, baca buku sekali aja udah, hafal, gitu ya. Ada yang 2 kali baca, baru hafal, baru ingat. 3 kali baru ingat. 4 kali baru ingat. Ada yang berkali-kali nggak ingat. Ya. Nah, itu berarti perlu ketekunan. Perlu ketekunan.
perlu serius kitanya. Jadi kalau lagi belajar itu yang serius. Misalnya begini nak, belajar nih, saya mau baca buku, ya. Tadi ingetin nak, Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan saya mau ngapain, baca buku, mau belajar, kemudian tekunkan, diteliti. Pada waktu kita membaca itu bukan hanya membaca nak, tapi dengan menyimak. Kalau membaca mah kalian sudah pintar, bahkan ada yang sudah pintar membaca dari TK. Sudah pintar baca tulis kalian dari TK luar biasa kalian cerdas banget. Tetapi yang dimaksud dengan tekun itu bukan begitu, tetapi kalian membaca sesuatu, mempelajari sesuatu tadi dengan menyimak. Oh ini harusnya begini. Terus kalau bacaan tadi dimaknai oleh kalian, nah itulah serius dan tekun. Kemudian atur waktu dengan baik. Nah, bukan berarti kalian ingin berhasil itu ya, tujuan ingin berhasil itu harus belajar melulu, enggak, tidak. Kalian harus bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, atur waktu. Maka kalian di rumah bikin jadwal, nak. Yang bagus itu bikin jadwal di rumah. Bangun tidur jam berapa, kira-kira, terus berangkat ke sekolah jam berapa, kemudian kalau setiap hari nanti kan kita belajar ya ke sekolah. Sekarang masih PJJ, kalian masih di rumah. Nah kalian buat waktunya diatur. Karena kita belajar di sekolah juga hanya sampai jam 11:30. Nah berarti waktu dari jam 11:30 sampai kalian tidur malam. Nah itu waktunya panjang banget. Maka kalian harus mengatur waktu. Dijadwalkan buat jadwal. Kapan saya habis sholat zuhur ngapain nih? Atau langsung bobo tidur, ya. Tidurnya jangan banyak-banyak, nak. Semakin banyak tidur, semakin lemas badan kita, semakin lapar perut kita. Ya. Jadi diatur, jangan kelamaan. Tidur yang kelamaan tidak baik, nak. Itu mengganggu kesehatan kalian. Ya. Jadi diatur. Nah, maka atur waktu dengan sebaik-baiknya. Kalian yang tahu bagaimana bisa mengatur waktu. Kemudian cukup istirahat, makan dan minum. Nah, tadi maka karena mengatur waktu, jadwal dibuat. Kapan saya makan, kapan saya istirahat, kapan saya minum. Nah, itu juga harus tahu ya. Tadi di sekolah. Boleh kalau di sekolah lagi belajar minum? Oh boleh kalau minum, nah. Dari rumah kalian bawa bekal, bawa minum di tumbler ya, nah. Bawa yang banyak kalian karena haus, panas, gitu ya. Nah, kemudian bawa makanan. Nah, kalau di sekolah, kalau masih belajar di kelas, maka minum saja yang diperbolehkan, nah. Tapi makan tidak boleh. Nanti makan kalian waktu-waktunya istirahat, ya. Kemudian cukup istirahat tadi. Ibu dia, mamanya, ayahnya mengatakan bahwa anak saya main HP melulu nih, apalagi selama di rumah. Waduh, tidak terkendali itu main HP. Sehingga main HP itu malam. Kemudian besoknya itu tidur, akhirnya ngantuk kan. Nah, kembali, akhirnya kalian nanti di sekolah tidak fokus karena kalian tidak bisa mengatur waktu kalian. Coba istirahat yang cukup diatur. Boleh kalian istirahat itu bukan berarti harus tidur, nah enggak. Istirahat itu nyantai, gitu ya. Mungkin tadi melepaskan rasa lelah tadi dengan nonton TV bisa. Mungkin main game juga bisa, tapi main gamenya jangan banyak-banyak, jangan lama-lama. Kenapa? Karena main game juga itu menguras waktu dan tenaga anak pikiran. Bu Yaya pernah tuh nyoba tuh main game yang itu tuh, nah, ya apa lima kan udah jangan punya utang gitu. Yang itu nah, yang loncat-loncat tuh apa tuh, nah, yang kereta tuh loncat-loncat tuh. Nah, kayak gitu tuh, apa tuh itu mau kagak ngerti tuh namanya apa ya. Nah, capek nggak ternyata. Capek itu yang begitu saja. Cuma kayak yang anak kecil yang seret gitu tuh. Sampai juga nggak. Nah, mungkin karena kalian masih itu ya, masih muda gitu ya. Oh, ini belum selesai nih. Oh, poinnya belum banyak gitu ya. Akhirnya kalian lupa waktu, tenaga sudah berkurang, gitu ya. Nah, oke ya. Jadi ingatin, nak,
istirahat yang cukup, ya, makan dan minum yang cukup. Nah, sekarang tambah lagi mungkin tambahan ada suplemen ya, vitamin gitu ya. Kalau sekarang pandemi corona ya, nah hati-hati kalian dijaga kesehatan kalian dengan makan minum yang sehat ya. Nah kemudian apalagi dipelajari yang baik dan benar, disiplin dalam belajar, disiplinkan dalam belajar. Tadi apa sih disiplin? Tadi mengatur waktunya, ya. Kemudian sebelum belajar itu bukunya dirapikan dulu, tempatnya juga biar enak dulu, yang nyaman di rumah. Kalau di sekolah kan sudah standar kelas, ada bangku, ada meja, seperti itu. Nah di rumah silakan mengatur menurut kalian masing-masing, disiplin. Waktu kapan kalian harus belajar? Tadi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh kalian. Kemudian di sini belajar kelompok. Nah, keuntungan dari belajar kelompok adalah kita tidak tahu, jadi tahu karena teman mungkin ada yang tahu, ya. Itu. Yang kedua, kita bersosialisasi dengan teman. Kita bisa menyatukan sikap kita. Oh iya, teman kita baik ya, teman kita pendiam ya, teman kita. Nah, berarti kita bisa bersosialisasi. Itu fungsi atau kegunaan dari belajar kelompok. Kemudian tentu saja belajar kelompok itu memudahkan kita untuk tadi menyelesaikan tugas-tugas, gitu ya, sehingga pekerjaan kita cepat selesai. Kemudian berani bertanya, jangan malu. Nah, kalau di sekolah jangan diem aja, ya, jangan diem aja, bingung deh bapak ibu gurunya kalau di sekolah, diem aja. Nah, kalian diem aja, gurunya bingung, makanya kalian harus, Bu, Pak, saya mau nanya. Nah, begitu kalian nanya, angkat tangan, itu guru sudah memberikan nilai. Nah, ya, itu cara yang tepat ya. Misalnya gini, ibu, bapak gurunya sedang menjelaskan. Misalnya, boleh kalian memotong. Angkat tangannya, biasanya angkat tangan. Ibu, bapak, gitu ya. Mohon maaf, Bu, boleh nggak saya bertanya, gitu ya. Nah, silakan. Kalau menurut ibu, boleh-boleh saja. Kadang-kadang ada juga mungkin ya bapak dan ibu guru yang mengatakan nanti bertanyanya setelah itu selesai gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ada bapak dan ibu guru takut kalian lupa pertanyaannya, boleh memotong dengan kalian caranya seperti ini ya. Oke. Kemudian jangan malu-malu. Dengan mengungkapkan kalian ide-ide kalian, pikiran kalian, maka kalian nantinya akan berani. Jangan takut salah. Salah itu biasa. Tetapi dengan kesalahan tadi adalah untuk memperbaiki kalian. Awalnya memang kalian deg-degan ya, kalian mau bertanya, mau menjawab pertanyaan dulu. Padahal jawaban kalian benar loh, gitu ya. Begitu gurunya, nah, yang ini benar, Bu, tadi saya mau ini, mau jawab gitu, sudah gitu kan? Nah, berarti kalian harus berani mengungkapkan. Kemudian perencanaan yang baik, rencanakan. Tadi ya ada jadwal-jadwal dan sebagainya. Kemudian rajin mencatatkan, ya. Sebentar dulu nih. Intisari, oke. Kalian biasakan untuk membuat catatan atau resume atau kesimpulannya ya. Kenapa? Kalau hanya mendengar saja, nah, itu sebentar. Saya ingat ditanya sebentar. Kalau hanya didengar saja, bukan sebentar. Ya, daya ingat kita itu sebentar. Nah, maka yang paling lama adalah dicatat. Kenapa? Kalau kita mencatat otomatis, daya pikir, daya ingat, daya dengar, itu semuanya menyatu dengan kita. Ya, begitu dibaca kembali, maka pasti ingat. Ya, jadi perlu diperhatikan kalian harus punya catatan, ya. Oke, lanjut. Nah, oke, yang bagaimana nih yang di sekolah? Perhatikan nanti di sekolah di 2027. Apa
Setelah semuanya kalian merencanakan dan sebagainya, mengatur strategi belajar dan sebagainya, sebenarnya tidak sulit ya, ya? Tidak sulit ternyata. Biasa saja, biasa saja. Nah, sekarang kalian hanya menambahkan disiplin, tekad yang kuat, keseriusan, kelancaran, semuanya, insya Allah pasti luar biasa kalian akan berhasil. Kemudian nanti nih ibu tayangkan di sekolah itu di 227 ya nih. Nah, kalian sudah masuk di SMP 227, itu senang sekali. Kalian adalah siswa-siswa yang terseleksi, siswa-siswa yang cerdas, siswa-siswa yang pandai. Nah, kalian insya Allah bisa menyesuaikan kegiatan belajar mengajar di SMP 227 ya. Nah, mari kita lihat bersama. Nah, kalian di SMP 227 ada struktur kurikulum yang nantinya berhubungan dengan mata pelajaran ya, yang harus kalian tahu. Nah, selama kalian sekolah di 227 ini kurikulumnya bersifat nasional, kurikulum 2013 ya, ada 10 mapel, 10 mata pelajaran yang harus diampu atau dilaksanakan oleh kalian semuanya. Ya, nah di sana ada yang disebut dengan kelompok A. Kelompok A itu ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dan bahasa Inggris. Kemudian berapa jam pelajaran? Nah, berapa jam pelajaran masing-masing? Nah, di sana kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 sama ya. Kami di SMP 227 tidak menambahkan, kami mengikuti apa yang menjadi acuan dari kurikulum 13 dari kementerian ya. Nah, di sana pendidikan agama Islam, pendidikan agama dan budi pekerti ada 3 jam pelajaran. 1 jam pelajaran 40 menit. Ya, 1 jam pelajaran 40 menit. Waktu kalian di SD kan 35 menit ya. Nah, sekarang di SMP tambah 5 menit. Jadi 40 menit 1 jam pelajaran. Berarti untuk pendidikan agama dan budi pekerti yang 3 jam itu berarti 3 kali 40 menit. Ada 120 menit. Oke? Nah, kemudian mohon maaf itu untuk yang agama dan budi pekerti di SMP 227 ada penjelasan untuk agama yang non-muslim ya, karena yang non-muslimnya hanya sedikit, maka ibu membagi kelasnya di kelas yang ujung. Ya, mohon maaf kepada yang beragama non-muslim, kelas 7 ini nanti udah dipersiapkan kalian kelasnya ada di kelas 7 ujung. Oke, yang kedua adalah PPKN itu 3 pelajaran sama dengan agama, kemudian bahasa Indonesia ada 6 jam pelajaran. Jadi nanti kalau di kelas itu dalam seminggu bahasa Indonesia itu bisa bertemu 2 kali atau 3 kali mungkin ya. Kemudian matematika 5 jam pelajaran, IPA 5 jam pelajaran, IPS 4 jam pelajaran, bahasa Inggris 4 pelajaran. Kemudian di kelompok B, nah itu ada seni budaya 3 jam pelajaran, pendidikan olahraga, jasmani dan kesehatan itu ada 3 pelajaran, prakarya juga ada 2 pelajaran. Nah, jumlah semuanya dalam 1 minggu ada 38 jam pelajaran. Nah, kapan waktunya? Nah, nanti dibuatkan di jadwal. Nah, ada jadwal-jadwalnya, gitu ya. Mungkin sehari ini matematika, besok ada lagi matematika, mungkin nanti hari yang lain juga ada matematika. Pokoknya dalam seminggu itu ada masing-masing matematika tadi ada 5 jam pelajaran. Bahasa Indonesia ada 5 jam pelajaran ya. Agak lebih banyak daripada waktu kalian ya. Pokoknya seminggu 38 jam pelajaran plus 1 pendidikan bimbingan konseling itu 1 jam pelajaran masuk. Jadi itu harusnya 39 ya. Bimbingan konseling atau BK itu ada bapak dan ibu gurunya yang akan masuk ke kelas-kelas kalian. Oke, ya. Lanjut dari struktur kurikulum tadi, maka kita jabarkan. Nah, bagaimana proses untuk penilaian? Nah, mohon diingat di SMP maupun di SD sama, ada 3 penilaian. 3 penilaian. Nilainya apa? Nilai sikap,
Sikapnya dibagi dua, sikap sosial dan sikap spiritual. Oke? Jadi ada nilai sikap sosial dan sikap spiritual. Yang kedua ada nilai pengetahuan dan yang ketiga ada nilai keterampilan. Jadi kalian dalam penilaian guru akan menilai 3 nilai. Yang paling utama penilaian sikap adalah penilaian yang akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru yang mengajar pendidikan agama dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Nah, jadi ingat karena dalam penilaian kalian juga akan dinilai sikapnya. Bukan hanya dinilai, oh kalian dapat ulangan, nilainya sekian, enggak. Bukan itu saja. Oh kalian mengerjakan ini keterampilan, diskusi, bukan itu saja. Tetapi sikap juga akan dinilai. Nah sekarang kita lihat. Setelah dari penilaian, maka kalian harus bisa. Ada yang disebut dengan KKM. Nah kalian harus bisa mencapai KKM ini. Minimal mencapai KKM. Apa itu KKM? KKM adalah batas minimal pencapaian kompetensi pada setiap aspek penilaian mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi kalian harus mencapai nilai yang sudah distandarkan oleh pihak sekolah. Ya, itulah nilai KKM, batas minimal. Kemudian, nah siapa yang membuat KKM? Bapak dan Ibu gurunya di sekolah. Nah, karena membuat KKM itu ditentukan oleh 3 hal. Nah, ada kompleksitas, tingkat kerumitan, kemudian tingkat kemampuan rata-rata peserta. Jadi kalian yang masuk dari SD ke SMP 2007 itu rata-ratanya berapa? Ternyata Ibu lihat rata-ratanya 80,79. Itu bagus, sangat luar biasa. Kemudian sumber daya, kemampuan dan lingkungan sekolah itu yang harus diperhatikan sehingga menjadi KKM-nya. Jadi ambang batas nilai kalian itulah yang disebut dengan batas minimal, batas paling rendah yang harus diperoleh oleh kalian. Batas tertingginya berapa? 100. Nah, kemudian inilah KKM-nya nak yang sudah kami buat di sekolahan. Kami melaksanakan raker, Bapak dan Ibu guru membuat KKM sesuai dengan tadi kriteria pembuatan KKM. Maka KKM-nya yang sudah jadi seperti ini. Nah, KKM tadi pengertiannya sudah ya. Nilai KKM kesimpulannya adalah untuk semua mata pelajarannya ya. Nilai KKM untuk semua mata pelajaran adalah 76. Itu sudah tinggi banget kan. Nah sekarang bagaimana untuk pencapaian predikat? Di rapor kalian kan ada nilai dan predikatnya ya. Nah kalau untuk mencapai predikat A, maka kalian harus mendapatkan nilai antara 93 sampai 100. Untuk mendapatkan predikat B di rapor kalian, maka kalian harus mendapatkan nilai 84 sampai 92. Predikat C, ini predikat yang bawahnya ya. Mendapatkan nilainya harus 76 sampai 83. Ingat tadi KKM kita adalah 76. Berarti kalian harus mendapatkan nilai minimal 76. Nah, kemudian di bawah 76 berarti nilainya 75 ke bawahnya nanya. Itu nilainya sudah predikatnya D. Kalau sudah predikatnya D, nah itu harus hati-hati, itu sudah warning nah. Kenapa? Karena D nanti ada beberapa mata pelajaran yang akan tidak kuat kalau mendapat predikat D. Oke. Oke, lanjut nah. Nah, sudah paham ya? Itu KKM tuh. Jadi kalian belajar yang serius, tadi tujuan belajarnya sudah. Nah, kemudian harus tahu, wah, saya harus mendapatkan minimal 76. Nah, itu paling minimal, nah. Berarti kalian harus lebih dari itu. Tapi Ibu yakin, ya. Ibu yakin kalau kalian yang tadi punya target, belajarnya serius, KKM 76 itu udah lewat, nah. Kalian bisa dapat 80, bahkan 90, nah. Luar biasa. Ibu yakin pasti kalian bisa. Ya. Nah, kemudian apalagi nih, kalau proses belajar dan sebagainya ya di sekolah tuh di 2007 nanti ada kriteria kenaikan kelas. Nah, kalian harus tahu kriteria kenaikan kelas dan nyantai saja. Ya, apa tuh kriteria kenaikan kelasnya? 1,
kalian menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari semester 1 dan semester 2. Kan kenaikan kelasnya di semester kedua kan ya. Jadi kalian harus punya nilai di semester 1 dan nilai di semester kedua. Itu nilai semester 1 dan semester kedua. Kemudian kalian mengikuti, jadi kalau ada nilainya kan berarti kalian mengikuti pelajarannya di semester 1 dan semester kedua. Itu syaratnya. Nah, kemudian seluruh 10 mata pelajaran tadi, nah itu harus diikuti, gitu ya, dengan nilai-nilai yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Tadi ingatnya nilainya ya, ada nilai sikap, ada nilai pengetahuan, dan ada nilai keterampilan. Oke. Kemudian nomor 2 ya, nah, apalagi nih syaratnya, mencapai nilai sikap untuk semua mata pelajaran minimal baik. Jadi setiap mata pelajaran yang 10 mata pelajaran tadi, ya, itu semua gurunya harus memberikan nilai B kepada kalian. Kalau ibu bapak gurunya memberikan nilai C terhadap sikap kalian, maka kalian tidak naik kelas. Mohon diperhatikan. Berapapun nilai kalian, sebagus apapun nilai kalian, predikatnya A, semua nilainya, tapi kalau kalian sikapnya C, maka kalian tidak naik kelas. Ya, jadi mohon diperhatikan. Kemudian, tidak terdapat nilai kurang dari KKM untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan maksimal pada 2 mata pelajaran. Jadi maksudnya gimana nih? Nah, ngerti. Nah, di sekolah tadi kan ada 10 mata pelajaran. Kemudian 10 mata pelajaran itu, contoh, pendidikan agama itu ada 3 nilai kan? Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, sekarang kita ambil yang angka saja ya. Nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Kalau satu mata pelajaran saja ada 2 nilai angka berupa pengetahuan dan keterampilan, berarti kalian harus memperoleh 20 nilai dari 10 mata pelajaran tadi. 20 nilai. Nah, tadi bukan 20 nilai tadi harus mencapai KKM. Harus 76 minimal. Nah, apabila kalian ada 2 mapel ya batas ambangnya. Apabila ada 3 nilai dalam mata pelajaran itu, 3 nilai di bawah KKM, di bawah 76, berarti kalian dinyatakan tidak naik kelas. Ya, jadi nilai yang 20 tadi ya, harus mencapai KKM semua. Apabila tadi ada 3 nilai di 3 mata pelajaran, ada 3 nilai di 3 mata pelajaran di bawah KKM, baik itu nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan, maka kalian dinyatakan tidak naik kelas. Oke, nggak usah takut, nggak usah galau, nggak usah risau, tenang aja. Kan tadi sudah kalian disiplin, kan tadi kalian sudah belajar. Ya, insya Allah kalian belajar dengan tekun, dengan rajin, baik, sikap perilakunya baik, sopan. Ibu yakin Bapak Ibu guru memberikan nilai yang baik buat kalian. Oke? Ya. Kemudian, yang keempat, jangan lupa yang rajin ke sekolahnya, tiap hari ke sekolah sesuai dengan jadwalnya ya. Pagi ke sekolah, 6:30 sudah ada di sekolah. Bahkan lebih baik sebelum 6:30 sudah di sekolah. Oke? Nah, tiap hari harus ke sekolah. Dari hari Jumat dan sampai dari hari Senin sampai hari Jumat, kecuali Sabtu, Minggu atau hari libur nasional ya. Nah, harus rajin ke sekolah. Bagaimana kalian tidak rajin? Itu tidak hadir tanpa keterangan. Alfa berarti 10% dari hari efektif itu ya paling 9 hari. Nah, kalau kalian misalnya alfa tanpa keterangan itu 9 hari di semester 2 gitu, semester 2. Maka sudah tidak akan dibahas lagi nanti di rapat dewan guru.
kalian sudah dinyatakan tidak naik kelas, gitu ya. Jadi yang rajin enak banget ke sekolah. Di rumah ngapain? Sekarang itu bete ya di rumah. Enakan di sekolah, ketemu temannya, ketemu gurunya, di sekolah nggak bisa ngobrol, bisa bercanda, bisa tendang-tendangan. Ya, kalau bercanda itu ya, colek-colekan, coba di rumah. Emang bisa orang tuamu dicolek-colek? Mana orang tua yang dia? Apaan sih? Tidak sopan, gitu ya. Nah, terus kalau di sekolah kan enak bercanda sama temennya. Nah, sambil bercanda itu keluar tuh kata-katanya tuh, wih luar biasa deh. Kata-kata bahasa Indonesia aku. Apa yang keluar dari mulutnya? Bego lu. Kata-kata akhiran bego. Kenapa sih nggak bisa hilang? Nah, kadang-kadang budaya juga sering tuh mendengar bego melulu, kapan pintarnya sih? Iya. Nah, coba kalau di rumah bilang sama bego sama orang tua, ayo gimana lo? Bisa dikemplang, ya kan? Enak di sekolah, kan? Ketemu teman, nyapa teman, banyak teman, senyum-senyum, say hello, gitu ya. Itu saja, jangan kegeeran ya. Kalau ada temannya yang say hello, hai, senyum, dia demen sama gue, dia suka sama gue, agak boleh begitu, ya. Nah ingat kita kan 5S, apa tuh 5S? Lupa ada gue ya. Sapa, apa lagi nih? Ayo, salam, senyum, kemudian sopan, santun dah. Coba enak kayak begitu ya. Nah, oke, enak kan di sekolah, pokoknya nyaman di sekolah. Nah, bagaimana agar kita tidak termasuk dalam kelompok maksimal 10%? Mohon maaf, yang diakui adalah yang izin atau sakit. Izin dan sakit itu juga harus ada surat keterangan. Oh, surat keterangannya mungkin kalian dari dokter karena sakit, oke? Ya. Nah, boleh sementara dulu. Misalnya gini, akan saya sakitnya nggak ke dokter, nggak apa-apa. Yang penting kalian kalau mau ada izin sakit, mohon ayah bunda ya untuk memberikan keterangan kepada para wali kelas. Oke? Untuk para wali kelas kan sama ada WA-nya ya, nanti dibuatkan grup orang tua, dibuatkan grup siswa di kelasnya masing-masing. Ya, jadi harus pakai surat keterangan. Tanpa keterangan, maka itu tadi kalian masuk ke dalam kelompok 10% nantinya. Mau naik kelas apa enggak? Nah, semua mengharapkan ibu, bu ayah, bu guru semuanya. Kalau kalian sudah ikut pembelajaran di SMP 227, kami mengharapkan kalian adalah bisa naik kelas. Ya, tentu saja bisa naik kelas tadi dengan proses belajar. Ya, tuh. Oke. Terus, oke, enak. Coba coba ingin ibu lihat, ayo, yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik. Ibu tadi sudah menjelaskan, mungkin karena hanya sepintas sana ya. Mudah-mudahan apa yang sepintas tadi bisa kalian simak, kalian pahami ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Jadi coba ada nggak yang pahami gitu, kalian ngerti? Coba angkat tangan, ngerti nggak? Angkat coba kalian, ngerti nggak? Ngerti? Oke, sih bagus ya. Nggak susah nggak? Jangan khawatir, jangan takut. Nggak susah. Pokoknya kita enjoy saja, nanti kita mau ketemu di sekolah ya. Karena kalian di rumah dulu, kalian nyantai-nyantai dulu saja, tetapi kalian nanti akan PJJ, ya oke. Akan dibuatkan jadwal. Kalian ada nggak jadwalnya? Oke ya, nanti ada jadwal dibuatkan. Jadwal satu hari untuk Senin depan ya, mulai kita Senin depan. Jadwalnya sehari 2 mata pelajaran saya. Sehari hanya 2 pelajaran, gitu ya. Kita belajar hanya dari setengah 7 sampai setengah 12.
Setelah itu apa nih yang kalian lakukan? Nah, sisa waktu yang ada adalah kalian untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas. Jadi tugasnya tidak ditumpuk. Ya, nanti bapak dan ibu akan membuatkan link buat kalian. Nah, tetap ya Naya, paketannya harus penuh ya sayang, karena kita akan Zoom bertemu. Ya, tetapi Zoomnya tidak lama, hanya memberikan paparan saja sebentar, kemudian memberikan tugas, kemudian dikirimnya kemana, mana. Nanti bapak dan ibu guru kalian akan memberitahukan, ya. Oke, ibu yakin kalian sudah pintar karena BSD juga sama ya. Oke, sekarang ayo lihat ke kamera ya. Lihat Bu Yaya. Oke, siap. Mana tangannya? Ibu pengen lihat tangannya diangkat ke atas sayang. Angkat, ya, yang tinggi tangannya. Ayo, keteknya kelihatan. Ayo, udah bau ya keteknya ya? Udah bau ya keteknya ya? Ke atas. Ayo, ketek ke atas. Oke. Sip. Ayo, tangannya digerak-gerakin sayang. Tangannya gerak-gerakin di atas kepala kita. Ayo. Ayo, gerakin. Ayo. Oke. Lemesin, tangan kita dilemesin. Nah, biar peredaran darah kita lancar. Oke. Sip. Ya, sekarang tolong baik-baik kan ya. Nah, konsentrasi. Sekarang tangannya di sini, tangannya di depan. Konsentrasikan. Tangannya di depan. Oke. Pegang kuping. Kuping, masa kepala? Kuping. Oke, nah, guys. Ayo, masih konsentrasi dari kalian. Oke. Pegang hidung. Hidung, mana hidung? Pegang hidung. Dah. Terus pegang kepala. Siapa ini ya? Ayo, sebut. Siapa? Ibu nggak kelihatan nih. Yonapa. Halo sayang. Iya. Cantik ya. Cantik. Jauh lah ya, jadi ibu nggak kelihatan. Lihat begitu gede. Wih, ternyata cantik ya ibu ya. Ih, luar biasa ya. Nah, iya, halo. Ayo lagi. Tangannya masih di kepala. Pegang kepalamu. Mana kepalamu? Kepala. Oke. Pegang dagu. Makin dagu. Nah, gitu. Oke. Iya. Oke. Sekarang. Oke, udah selesai ya. Nah, konsentrasikan tadi karena belajar harus fokus ya. Terus. Ibu pengen lihat. Coba mulutnya monyongin. Tarik ke depan mulutnya. Iya. Terus ke samping kiri, tarik. Mulutnya tertutup, tarik ke samping kiri. Itu mau balon aku. Ke kiri. Terus ke kanan. Kanan. Lo kok dikit apaan sayang? Oke. Nih. Siti Nur Fatimah, halo. Iya, cantik ya. Oke. Sekarang ayo di rumah kalian kita nyanyi bersama-sama ya sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Bisa? Dengar? Oke? Bisa ya? Ini si ganteng, sebenarnya ganteng. Zin Nugraha.
Dirga Nugraha, halo, ya. Dengan suara ibu, ya. Mari anak-anak, ya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Karena kita sebagai warga Indonesia, sebagai warga SMP Negeri 227, kita berbagai macam siswanya yang masuk ke 227 dan berbagai macam suku, dari berbagai macam wilayah ya Naya. Tetap kita bangsa Indonesia. Kita tetap dalam keluarga besar SMP Negeri 227. Oke Naya, dengan sikap yang baik, mengikuti aturan, ya. Ya, mulai 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Nah, kalian bisa memaknai ya saya. Ayo, sebagai bangsa dan negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga keluarga besar SMP Negeri 227, kita siap membela bangsa dan negara ini. Kita siap melawan pandemi ini. Ayo, jadilah kalian anak-anak yang memiliki karakter yang baik, anak-anak yang sehat, anak-anak yang dinamis, anak-anak yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk masa depan kalian. Ya, Ibu mendoakan. Ibu hanya bisa mendoakan kalian semuanya. Kalian mengawali di SMP Negeri 227 ini dengan semangat, niat yang baik, mau belajar, fokuskan dan targetkan. Targetkan kalian bisa berhasil. Oke, ya, baik. Terima kasih nah semuanya. Mohon maaf, Ibu banyak kekurangan, ya, karena terus terang aja, gue juga agak kaku, ribet. Grogi gitulah, nervous karena di depan kamera gitu ya. Itu enakan tatap muka. Jadi ribet dah, ya dah. Pokoknya bingung Ibu juga. Lihat kamera, lihat kalian, jadi kariwah dah. Ya. Jadi mohon maaf ya Naya. Banyak kekurangan, ayah bunda, mohon maaf. Ya banyak kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi ya mudah-mudahan. Seperti selesai pandemi ini. Kita ketemu di sekolah dengan suasana yang enak, yang formal ya begitu Bapak. Jadi mohon maaf sekali lagi, kekurangan ada juga ya, kelebihannya adalah kesempurnaan di Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas segala perhatian dari kalian semuanya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Dadah. Sampai ketemu lagi di sekolahan. Oke, dadah. Mana? Ya. Halo, dadah. Kita cantik ada kadang anak gue ya. Rapi lagi. Siapa juga ya bundanya ya? Halo.